Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Sulandari. Saya guru BK di SMA Negeri 1 Tanjung Lago. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga di LPTK Universitas Sriwijaya. Saya akan melakukan salah satu dari uji kinerja yang akan dilaksanakan pada hari ini bertepatan dengan 5 Maret 2024. Yang akan saya tampilkan adalah bimbingan klasikal dengan tema menjaga hubungan baik sesama teman, yang ditunjukkan dengan real time pada hari ini. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana hari ini? Sehat? Sarapan nggak tadi di rumah? Sarapan. Banyak atau sedikit? Banyak. Jangan terlalu banyak kalau sarapan, karena apa? Bisa ngantuk. Biasanya seperti itu, guys. Sebelum mulai belajar kita pada hari ini, kita doa dulu ya. Dari siapa yang mungkin doa kali ini? Silakan Eko. Sahabat teman-teman, sebelum kita belajar, berikan kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ahmad Rehan Juanda sakit. Sudah berapa hari? Baru hari ini. Alda Diana, Alini Alfiani sakit juga. Musim hujan banyak yang sakit ternyata ya. Hujan-hujanan kamu kalau pulang sekolah? Iya. Sama banget sama Bunda. Oke, lanjut ya. Hari ini Natalia, Bayu Agung, Desi Fitriana, Dian Nabila, semangat. Alhamdulillah. Dita, Eko Prasetyo, Sekarwangi, Evi Aziza. Kenapa Evi? Murung, patah hati kah? Enggak. Oke, jangan patah hati ya, mudah-mudahan. Kita kan pelajar ya, harus semangat untuk belajar, bukan pacaran. Siapa yang punya pacar di sini? Banyak pun, pasti banyak yang punya pacar. Oke, lanjut. Baru Hanif, Kela, Kurnia, Lilis, Masyono, Meli Agustin, Mirna, Muhammad Nur Fitri, Ardi. Oke, sehat Ardi? Sehat dong, terlihat ya. Sama Bunda juga sehat, gak apa-apa ya. Anak tuh harus sehat di pagi hari karena mau menerima pelajaran. Oke. Jadi tidak boleh lapar, nggak boleh sakit. Biar pelajaran yang diberikan oleh gurunya bisa tertangkap dengan baik. Lanjut, Nabila Maisun sakit juga, tuh kan banyak yang sakit. Ini kurang vitamin ini. Oke, Panji, Renita, Rini Mulia Sari, Sandaria, dan Sendika. Saya Nia, Siti Aprianti, Siti Fadila, Siti Nur Hasana, Ika. Kenapa Nur Hasana? Semangat dong. Yesi. Oke, yang terakhir ada Zepa. Zepa hadir ya. Baik. Sudah siap belajar sama Bunda hari ini? Iya. Baik, anak-anakku sayang. Materi yang akan Bunda sampaikan hari ini mengenai menjaga hubungan baik dengan teman. Yang bertujuan, materi ini bertujuan untuk mampu kalian serta diri
menghayati dan memahami perasaan teman, dan juga dapat menerapkan perilaku baik sesama teman. Ya, jadi ada 3 tujuannya pada pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Oke. Siapa yang di sini mau memimpin ice breaking kita pada hari ini? Saya. Oke, Dia. Tepuk tangan untuk dia yang sudah berani. Izin Bunda, dia mau memimpin speaking hari ini. Jadi speakingnya yaitu melatih konsentrasi teman-teman semua. Kita main tepuk tangan. Kalau dia bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau dia bilang tanpa tepuk, misalnya langsung 2 gitu, kalian salah. Oke, jadi kalian berarti nggak konsentrasi. Kita langsung mulai ya. Jadi Masih? Paham dengan yang dijelaskan? Oke. Silakan. oke, langsung mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, 2. Nah, Termasuk benar. Sekali lagi. Boleh. tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 3. Oke. Oke, ternyata konsentrasi semua temannya. Terima kasih Nadia, tepuk tangan. Baik. Ya, nanti di minggu depan kita ice breaking, kita ganti lagi yang lebih seru. Ini sudah seru, luar biasa, konsentrasinya meningkat karena ice breaking yang luar biasa dari Dia Nabila. Oke, selanjutnya Nak, sebelum memasuki materi kita pada hari ini, Bunda mau tanya dulu nih. Kelas 11 1, apakah diri kalian ya, diri sendiri, misalnya Mirna, pokoknya diri kita, sudah merasa menjadi teman yang baik belum untuk teman kita? Udah merasa baik belum untuk teman kita? Siapa yang bisa jawab? Saya Oke, go. Apa? saya merasa menjadi teman yang baik karena mungkin setiap teman saya mengalami kesalahan saya bisa membantunya, Bu. Oke, luar biasa. Di saat teman kita, katanya teman Eko mengalami kesulitan, saya selalu ada. Luar biasa, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut ya ke materi. Ini adalah menjaga hubungan baik dengan teman. Sekarang udah tanya lagi, teman itu artinya apa menurut kalian? Ada yang tahu? Boleh dijawab. Teman itu adalah ini Bu, yang biasa menemani kita dalam kegiatan belajar. Ada lagi nggak? Nah, dari situ boleh, Sandaria? Boleh, teman adalah Menurut saya. yang kuat, suaranya biar temannya bisa dengar. Menurut saya, Teman adalah seseorang yang bisa kita jadikan sebagai tempat kita curhat, berbagi pengalaman, cerita baik dalam suka maupun duka. ya luar biasa. Oke. Terima kasih, Sandaria. Oke. Baik, kita lanjut. Apa itu pertemanan atau friendship? Pertemanan, hubungan yang erat dan saling menguntungkan antara dua individu, ya, dengan dilandasi dengan kepercayaan, empati, dan kesamaan minat biasanya. Biasanya sama suka, hobinya sama, itu bisa jadi teman, ya, dan memiliki rasa emosional yang terhubung, ya. Lanjut dengan hal ini bisa jadi aspek mendasar dan interaksi sosial manusia dalam memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi misalnya berteman dalam hal karena hobi yang sama. Terus di sini ada lagi karena rumahnya dekat. Jadi kalau sekolah pergi dan pulang jadi bareng-bareng. Atau pertemanannya karena suka saling menolong seperti yang Eko bilang tadi. Jadi teman itu memiliki rasa kepercayaan. Contoh,
Oke, Sandalia dan Siti. Kenapa bisa berteman? Coba, kenapa? Siti kenapa? Siti kenapa? Orangnya gimana? Orangnya cerewet pun Siti. Tapi biasanya kalau ada teman satu cerewet, satu diam, itu malah melengkapi karena mungkin salah satunya temennya ini ngeyelan gitu. Jadi kalau nggak diomongi kebablasan. Contoh lagi nih, Sania dengan Evi. Evi, kenapa Sania? Misalnya dibilangnya dia banget dibilangin Bu. Nah, contohnya. Pasti itu kepengen banget dibilangin jangan sendirian. Masih ada sendirian jatuh akhirnya. Akhirnya jatuh, kan? Itu manfaat temen yang kita yang ngeyel tapi kita cerewetin terus. Itu namanya teman yang baik. Terus teman itu juga punya empati, merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Contohnya apa, Jessie? Contohnya apa? Nah? Merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Misalnya, Lagi sedih misalnya kan kita sedih. sedihnya karena apa biasanya? Karena misalnya gara-gara apa? Gara-gara bikin PR? Nggak bikin? Ya. Karena atau gara-gara putus pacar pernah? Pinter anak-anak di sini ya. Kita kan tugas utamanya adalah belajar. Oke, lanjut. Didasari juga dengan kepercayaan. Siapa yang di sini sekolahnya bareng teman boncengan? Oke, Evi sama Samia lagi. Oke, siapa yang bonceng? Aku sama Dini. Oh, sama Diki, Kak Sila. Ini Sama Linda. sama Linda. Yang bawa motor siapa? Aku. Oke, kira-kira kenapa disuruh bawa motor? Tadinya nggak ada motor, jadi belum. Oh, dia bonceng. Tapi dia percaya ya sama si Evi. Kalau Evi bisa bawa motor dengan baik, akhirnya sampai ke sekolah. Oke, kalau nggak percaya kan sulit ya, mau ikut siapa? Oke, kita lanjut. Ciri-ciri teman yang baik, salah satunya adalah memiliki empati yang tadi. Rasa, misalkan teman kita sedih, kita merasakan juga, atau teman kita gembira, kita juga ikut merasakan. Lanjut dengan pendengar yang baik. Pernah nggak curhat bersama teman? Pernah. Pernah nggak punya teman yang kita curhatin tapi dia ternyata nggak dengar? Ya. Nah, pernah juga. Tapi itulah gregetnya kita punya teman. Biasanya kalau kamu nih, aku cerita lah panjang lebar, tidak didengar, tapi tetap berteman karena ada chemistry-nya tadi. Kok senyum-senyum kenapa? Pernah. Oke. Baik. Suportif dalam suka duka, menyupport kita. Misalnya kita dalam keadaan duka, kita dampingi teman kita beri semangat teman kita yang sedang sedih atau sedang berduka. Selanjutnya percaya dengan kemampuan orang lain. Nah, misalkan tadi Evi dan Sania, yang kalau boncengan aku percaya dengan Evi, kalau Evi bisa menggunakan motor dengan baik, akhirnya sampailah ke sekolah atau tujuan lainnya, itu karena percaya dengan teman. Baik, ciri yang selanjutnya adalah jujur dan dapat dipercaya. Percaya nggak sama teman kita? Percaya nih ya. Kita cerita karena kita percaya sama teman. Dan juga teman kita bisa jujur. Misalnya kita titipin tas, ada nggak yang hilang kalau sama teman? Teman akrab nih, ada. Tapi ada juga yang hilang biasanya. Tapi teman di luar, kalau bisa kita pegang kepercayaan teman kita. Apapun yang diamanatkan ke kita harus pegang terus. Oke, setia kawan. Misalnya si Sandalia ikut eskul beauty class. Nah, karena si Siti tidak ikut eskul beauty class, tapi boncengan sama Sandalia, jadi Sitinya nungguin Sandalia sampai selesai eskul beauty class. Selanjutnya saling menghormati. Misalkan nih, Mas Yono sama Eko suka makanan yang sama enggak? Suka, ada yang enggak juga. Misalkan satu suka makan pete, yang satu enggak. Kira-kira seperti itu. Jadi saling menghormati
pete, tapi sedang makan sama Mas Yono, dia tidak mau makan pete itu tadi karena menghormati Mas Yono yang tidak suka. Karena apa biasanya? Itu pete itu karena baunya. Tapi anak kecil jangan makan pete dulu ya. Jadi, selanjutnya bisa terima kondisi teman kita apa adanya. Kita terima teman kita pendek, misalnya, ya. Kita terima teman kita yang biasanya suka ngerepotin. Ada teman yang begitu, yang dikit-dikit, tolong dong. Ada ya seperti itu. Oke, kita harus memaklumi itu. Selanjutnya tidak menghakimi orang lain. Nah, Evi, kalau contoh yang Evi bilang tadi itu menghakimi bukan? Ngeyelan kan sisanya nggak usah ke Palembang, contoh ke Palembang itu menghakimi bukan? Bukan, karena itu demi kebaikan Sania, betul sekali. Oke, selanjutnya memberi rasa nyaman apabila kita berada di dekat teman kita. Ada nggak yang nggak bisa maju ke depan tanpa teman? Misalnya presentasi, Bu, aku ditemenin Bu sama si ini karena aku nggak bisa mau tanpa dia. Ada nggak kayak gitu? Ada, kemarin ada loh. Gimana kemarin kan? Iya. Biasanya kita akan lebih pede, lebih percaya diri untuk tampil kalau kita berdampingan dengan teman kita. Biasanya seperti itu. Oke, lanjut ke manfaat punya teman baik. 1, tidak merasa pernah nggak merasa sepi banget? Tahu kita cari teman untuk ditelepon, untuk sekedar ngobrol, atau kita ke rumah teman kita, pernah seperti itu? Untuk menghilangkan rasa sepi. Selanjutnya untuk menurunkan kadar stres. Apa ini contohnya? Stres. Misalnya kita stres mikirin tugas nih, ya kan? Terus ada teman kita yang agak kecicilan. Kalau jalan itu mesti jahil tangannya, terus kita pasti marah-marah. Ini kayaknya Sania lagi. Jadi ngelirik Sania terus, ya. Misalkan teman kita tadi melucu, jadi kelucuan teman kita itu bisa jadi menurunkan stres kita. Yang selanjutnya ada bisa mendapatkan dukungan. Siapa yang sering begitu? Temannya maju di perlombaan, ayo kamu pasti bisa. Iya, siapa ya sih? Yang di sebelahnya itu sih siapa sih? Hah? Iya, kenapa? Contohnya kenapa? Presentasi harus diberi semangat ya. Oke, itu cara manfaat mempunyai teman yang baik, salah mendapatkan dukungan. Lanjut, memberikan makna hidup. Apa nih maksudnya? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, ada yang bisa kasih contoh sebentar ya? Bisa? Itu memberikan makna hidup. Jadi misalkan nih kita healing ya. Healing itu bahasa anak sekarang lebih enak mana? Kalau sendiri atau bersama teman akrab? Bersama teman. Bisa apa kalau sama teman? Bisa cerita, bisa bercanda, bisa saling jahil ya. Jadi terasa lebih ada artinya perjalanan healing tersebut. Sudah sampai mana healingnya? Jauhnya anak-anak sini? Sudah sampai Palembang belum? Sudah. Bunda nih ya, Bunda nih ngomongnya seolah anak sini nggak pernah ke Palembang gitu ya. Pernah nggak ya sih? Pernah ke Palembang? Baik. Arti? Kenapa Arti? Ngantuk kan? Enggak. Pernah ke Palembang Arti? Pernah dong, sering ya. Palembang dari sini ke Palembang hanya 45 menit kalau enggak, tapi sampai rumah enggak, bukan sampai pusat kota. Oke, selanjutnya memberikan perubahan positif. Contoh lagi, balik ke Sania sama Evi. Perubahan positif. Sudah dibilangin jangan pergi ke Palembang ya, takutnya ada apa-apa ternyata memang benar ya. Jadi memberi perubahan positif. Atau teman kita yang punya kebiasaan tidak baik, contohnya terlambat, dia Nabila dengan misalnya sering terlambat, terus
dia ngajak, ayo kita pergi lebih cepat karena dia di sini kan ketua OSIS ya. Iya ya, ketua OSIS ada di sini. Jadi memberikan contoh yang baik. Akhirnya karena sering melihat dia pergi cepat, ikut eskul dan kegiatan yang akhirnya dapat prestasi yang baik, akhirnya nular ke tadi. Teman akrab kan? Satu kelas ini teman semua ya? Iya. Teman-teman untuk kita. Oke, teman itu bukan hanya untuk senang-senang aja, ya. Ada nggak teman yang nyusahin? Banyak tadi ya. Nggak, tapi kita sebagai teman harus menerima teman kita apa adanya, sesuai dengan sifat dan sifatnya yang bawaan dia dari lahir. Contohnya sering terlambat misalkan, atau kalau pakai baju kurang rapi harus dibilangin dulu baru rapi, atau sering tidak pakai dasi. Siapa yang sering tidak pakai dasi? Ayo. Dasi itu salah satu atribut sekolah ya, harus digunakan ya. Oke. Baik, ini ada cara untuk memahami teman atau orang lain. Oke, yang pertama, lihat ekspresi dan bahasa tubuhnya. Contohnya apa? Lihat ekspresi dan bahasa tubuhnya, contohnya apa? Ardi, bisa kasih contoh kita memahami orang lain dengan ekspresi dan bahasa tubuhnya. Kenapa? Marah. Tapi diem ya, tapi kelihatan marahnya itu dari bahasa tubuh. Oke, pinter sekali Ardi, terima kasih. Kelihatan kan? Kamu marah ya? Enggak. Kamu marah ya? Enggak. Tapi kelihatan kan ya? Oke. Itu salah satu cara kita memahami teman kita, memahami orang lain. Selanjutnya, perhatikan interaksi dengan orang lain. Bagaimana cara dia, teman kita, berinteraksi dengan orang lain. Misalkan cara bicaranya dia ini teman kita ini kalau dengan orang yang lebih tua sangat sopan, atau dengan teman-teman sebaya juga sopan tapi agak ya bercandaan, gaya ngomong teman kita itu harus dipahami, diperhatikan supaya kita tidak salah dalam memperlakukan dia sebagai teman kita. Misalkan orangnya berdiam, nggak suka keributan, tapi ternyata kita ribut dekat dia, akan apa ya? Dia akan tidak suka. Oke, selanjutnya cari tahu apa yang mereka suka atau tidak itu tadi. Seperti tadi ya, Mas Yono sama Eko yang suka makan pete, si Mas Yono nggak suka, itu jangan dimakan, jangan dikasihkan ke Mas Yono, karena Mas Yono nggak suka. Itu cara kita memahami orang lain. Oke, selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Kalau teman kita curhat, teman kita berkeluh kesah, kita harus menjadi pendengar yang baik. Itu adalah salah satu ciri kita bisa jadi teman yang baik untuk teman kita. Tapi kebanyakan, ada nggak teman kita yang kebanyakan ngomong biasanya sampai kita males dengar? Ada. Kalau ketawa ini pasti ada, kalau ketawa. Baik, ya, kita harus jadi pendengar yang baik. Terus kita perhatikan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah. Misalkan ada kelas nih, teman misalnya Mas Yono lagi ya, si Ardi dengan Zepa misalnya. Ardi dengan Zepa ada masalah apa, terus akhirnya berantem. Gimana sikap kalian dalam menyikapi teman yang seperti ini? Dibiarkan saja, ditonton, atau sembari tepuk tangan gitu? Hah? Atau dicarikan kayak mana Zepa? Enggak ya, dilerai ya, dipisah. Oke, pintar semua ini. Oke, selanjutnya kita kasih hewan-hewan. Kucing, terus apa? Jerapah, ada panda, ada harimau. Kayaknya itu kucing ya? Oke, ini singa di atas kucing. Biar lebih ceria aja. Oke, itu
Ya, bisa kita lihat dari hubungan baik tadi sama seperti yang sebelumnya, tapi ini lebih banyak. Hadapi konflik dengan bijak. Jadi misalnya ada clash sama teman, kita nggak boleh langsung main tangan, kita nggak boleh langsung main ngomong yang kasar. Jadi kita bicarakan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, maumu gimana, jadi bisa kita selesaikan dengan baik. Terus jadwalkan waktu yang berkualitas, misalnya pergi bareng atau pergi bareng, itu namanya apa ya? Quality time. Pernah dengan teman ke resto misalkan? Pernah makan bareng? Pernah dong pasti ya, walaupun cuma makan cilok gitu kan ya. Quality time bersama teman, pernah pasti. Jadi jadwalkan itu nak. Jadwalkan dengan teman misalnya, ayo kita ini seminggu sekali misalkan ya. Ini juga jauh-jauh. Misalnya dari sini ke mana? Gandus. Ya, misalnya ke KTM kan pusat biasanya agak ramai kalau minggu sore ya. Jalan sama seperti itu. Jadi jadwalkan waktu yang berkualitas bersama teman. Sikap empati, tentu saja merasakan apa yang dirasakan teman dan sering percaya. Terus yang terakhir, tunjukkan perhatian dan dukungan. Misalkan tadi yang dicontohkan ya si tadi, ya. Misalkan, Bu, si teman saya Sari ini nggak mau Bu kalau nggak ada saya. Jadi kasih dukungan, didampingi sampai dia benar-benar bisa berani dan mandiri kalau ada tugas yang diberikan guru atau teman yang baik. Dan juga menunjukkan perhatian. Misalkan ada teman kita yang sakit, perhatiannya gimana? Perhatian kita gimana kalau teman kita yang sakit? Dijenguk. Dijenguk itu bawaan atau cuma bawa omongan doang? Bawa omongan ya? Hah? Bawa buah. Bawa tangan. Oke. Dan memberikan dukungan cepat sembuh ya. Nanti biar kita bisa berkumpul lagi, bermain bersama dan belajar di sekolah. Ada yang temennya sakit malah disyukur-syukurin, syukur. Ya, itulah pecicilan. Kalau main siapa? Zepa. Baik, itulah tadi materi kita pada hari ini. Sekarang Bunda akan membagi kalian dengan 3 kelompok. Satu kelompok terdiri lebih kurang 10 sampai 11 orang. Oke, silakan dibagi kelompoknya 1, 2, 3. Monggo bagi kelompoknya. Yang tertib ya nak. Kelompoknya di kelompok 1 Ibu Nurmi Nadelia aja ya. Nadelia. Baik, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Dan kelompok 2 ada siapa? Yes. Right. Di situ ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, yang pertama adalah mana pertemanan menurut kelompok kalian. Jadi ini diskusinya kelompok, jadi jawabannya 1 rangkuman dari anggota kelompok ya. Yang 1, apa makna pertemanan menurut kelompok kalian? Yang kedua, manfaat memiliki teman yang baik. Yang ketiga, bagaimana memahami teman menurut kelompok kalian. Oke, silakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, kenapa Susi? Ya, itu dijawab dengan kalimat sendiri ya. Kalimat sendiri dijawab dengan bahasa kalian sendiri, dirangkum pendapat kelompok kalian gitu ya. Baik, nanti setelah ini akan kita presentasikan ke depan ya. Siapkan perwakilannya untuk maju ke depan. Bagaimana? Sudah berapa persen pengerjaan? 50 ada? 60% akan selesai ya berarti. Indonesia. Baik teman-teman, ini adalah Evi yang mau membacakan hasil dari diskusi kelompok. Baik, assalamualaikum
peduli dengan kita, yang memberikan kita dukungan, yang selalu ada saat kita membutuhkan dia. Dan dia selalu bersedia mendengarkan cerita kita. Yang kedua ada manfaat memiliki banyak teman atau memiliki teman yang baik ya. Kalau kita memiliki teman yang baik itu bisa memperpanjang harapan kita untuk hidup. Biasanya kita kan kalau lagi stres atau frustasi, pasti kebanyakan orang berpikir apa aku mengakhiri diri saja ya. Tapi kalau kita mempunyai teman, pasti kita mikir, wah aku mempunyai teman, kasihan teman saya gitu. Lanjut. Terus ini juga memiliki teman yang baik itu bisa menjadi penasehat untuk kita. Kita bisa misalnya kita lagi bingung mau milih yang mana ya, apa yang ini, atau kita sedang berada dalam situasi yang membutuhkan pendapat orang lain. Kita bisa meminta pendapat teman kita. Gimana menurut kamu yang baik gitu. Yang ketiga ini bagaimana cara kita memahami teman kita. Menurut kita ya, untuk bisa memahami teman kita, tentunya kita harus lebih mengenal lebih jauh teman kita, lebih dalam teman kita. Kita misalnya kita tanyain dia, kamu sukanya itu gimana, sukanya itu gak gimana, kamu ada masalah apa, kamu kalau ada masalah ceritakan dulu sama kita, cerita sama kita, kita cari solusinya bareng-bareng. Kita lebih dekat dengan dia gitu. Oke, lagi. Ya, sekian ya itu menurut kelompok kita. Ya. Sekian menurut kelompok kita, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagian yang menarik ya. Yang tadi apa tadi ya? Oh iya, tadi memperpanjang harapan hidup. Iya, memang betul ya. Kalau kita nggak punya teman yang baik ya, selalu mendukung kita, biasanya udah deh, mati aja. Jangan ya, jangan ketika baik. Oke, selanjutnya kelompok mana? Kelompok 3. Oke, Ardi, silakan Ardi. Ada presnya Ardi. Kasih jalan. Ya kan Ardi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan hasil diskusi dari kelompok saya. Pertama, apa makna pertemanan menurut kelompok kalian? Menurut kelompok kami, pertemanan adalah istilah yang menggambarkan kerjasama dan saling mendukung antar individu ataupun perorangan. Kedua, manfaat memiliki banyak teman baik menurut kelompok kalian. Itu dari kelompok saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena biasa begitu kan, Bayu dengan Gary. Enggak ya, contoh saja. Baik, terima kasih kelompok 3. Kesimpulan dari 3 pertanyaan yang ada di sana. Sekarang kita kembali lagi seperti semula mejanya. Ayo. Baik, udah. Nah, ini selanjutnya kita bikin kesimpulan rangkuman dari seluruh yang kita bahas, ya. Baik, Bunda akan meminta salah satu dari kelompok kalian untuk menyampaikan kesimpulan tentang materi yang sudah disampaikan. Baik, kelompok pertama, siapa dulu yang mau maju? Silakan. Boleh, tempat kesimpulan kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Siapa ini? Ayo. Oke, Mirna dari kelompok 3. Silakan Mirna. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 3. Pertemanan adalah hubungan yang sangat berharga dan penting dalam hidup kita. Dan tidak hanya berteman saja, kita juga harus memahami teman. Jika kalian ingin mendengarkan saya untuk menyampaikan cara bagaimana memahami teman, yaitu lihat dari ekspresi dan bahasa tubuhnya. Ekspresi dan bahasa tubuhnya dapat mewakilkan perasaan seseorang. Menjadi pendengar yang baik, memperhatikan interaksinya dengan orang lain, lihat cara dia menyelesaikan masalah, cari tahu yang mereka suka dan tidak suka. Baiklah, sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengutarakan kesimpulan dari materi yang sudah
menyimpulkan materi yang sudah disampaikan. Baik, untuk sampai di sini ada pertanyaan enggak? Silahkan. Ada pertanyaan? Iya. Apa saja sih yang dapat merusak pertemanan? Oke, ada pertanyaan pun. Adakah hal atau apa saja yang dapat merusak pertemanan? Oke, kita lemparkan kembali ya. Ada yang bisa jawab? Hal-hal yang bisa merusak pertemanan. Tidak. Oke, dia sudah ditanya. Mana dia? Ya, boleh. Tentu saja pertemanan itu dapat dirusak ketika kita kurangnya komunikasi dan juga tidak ada komunikasi satu sama lain. Misalnya nih, saya marah tapi saya lebih milih diam, dan teman saya ini juga bingung akan sikap saya, dan teman saya ini lebih kayak, iya apa sih kamu tuh ditanya tuh malah diem kayak gitu. Jadinya rusak Pertemanan. Oke, itu salah satunya dari Nabila. Selanjutnya Bunda lanjutkan ya. Yang merusak adalah tidak bisa memegang kepercayaan. Jadi kalau kita dipercaya, diberikan amanat ya, kita hianat. Jadi misalkan kita mau curhat ya, tapi tolong dijaga rahasiaku. Tapi ternyata di balik itu dia menceritakan rahasia-rahasia yang dicurhatkan oleh temannya. Ya. Ternyata dia munafik. Bahasa luar biasa dari itu merusak pertemanan. Jadi tidak ada kepercayaan yang tadinya Nabila contohkan, tidak saling terbuka. Ada dua contoh yang merusak pertemanan. Tidak terbuka, tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan respon yang baik, tidak mengerti, tidak memahami keadaan teman. Baik, bagaimana Eko? Oke, terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, di samping bimbingan pratika yang sudah disampaikan ini, apabila nanti mungkin ada yang pun mau cerita tapi malu di kelas, silakan hubungi ruang. Nah, kita bisa saling cerita, curhat ya, dengan kerahasiaan yang terjaga ya. Bunda tunggu kalau ada yang mau curhat-curhat masalah apapun, terlebih lagi masalah hubungan dengan teman. Baik anak-anak sekalian, ini sudah lembar penilaian yang mengisi nama dan kelasnya dikumpulkan kembali, oke? Silakan diisi namanya dan kelasnya. Tinggal dicentang aja ya Kak ya. Kasih namanya ya. Ya. Sangat setuju, kurang setuju, dan sangat tidak setuju. Ya. Kalau selesai silakan dikumpulkan. Ya, bantu. Baik, silakan dikumpulkan, dibantu temannya. Yuk. Dan baik. Dan iya. Pusing ya sampai gini gitu. Iya. Padahal cuma sepang-sepang aja. Baik, anak-anak sekalian, semoga pertemuan kita ini memberikan manfaat dengan materi yang sudah kita belajar
diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitas kita yang positif. Mudah-mudahan kita sukses semua ya, jadi anak-anak yang pintar, yang berprestasi di sekolah ataupun di lingkungan sosial. Amin. Oke, baiklah, terakhir Bunda mengucapkan sekali lagi terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan istirahat. Dan sampai jumpa. Ya.